Surat An-Nas itu surat yang berisi tentang kita memohon perlindungan kepada Allah. Tapi di ayat pertama tidak berisi permintaan, berisi pujian kepada Allah. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Berlindung dari apa? Kan belum. Kita baru memuji Allah bahwa Allah itu Rabb-nya manusia. Allah di dalam Al-Quran itu diungkapkan dalam banyak bahasa. Kadang disebut dengan Allah, kadang disebut dengan ilah, seperti ayat berikutnya, ilahin nas. Kadang disebut dengan Rabb. Apa bedanya? Kalau Allah di dalam Al-Quran disebut dengan kata Rabb, itu artinya Allah yang menciptakan kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Ini mohon perlindungan tapi kok isinya memuji. Ayat pertama isinya memuji. Ayat kedua isinya memuji. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampai ke ayat yang ketiga. Isinya memuji. Maka ulama mengajarkan kepada kita, sebelum kita berdoa meminta kepada Allah, dahului permintaan itu dengan memuji. Tidak disarankan, bahkan besar kemungkinan tidak dikabulkan, kalau kita berdoa kepada Allah langsung mengutarakan keinginan tanpa memuji Allah. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah lapangkan urusan kami, mudahkan rezeki kami, bahagiakan keluarga kami, mudahkanlah pekerjaan kami, beri kami rezeki yang halal lagi baik, dan seterusnya. Tanpa memuji Allah langsung minta, itu kemungkinan besar ditolak doa kita. Karena di dalam surah An-Nas kita diajarkan sebelum kita minta, puji dulu Allah. Itulah mengapa siapapun yang memimpin doa hari ini, baik itu doa selepas sholat, ataupun doa di acara-acara yang lain, pasti doa itu diawali dengan memuji kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Itu semuanya memuji kepada Allah. Baru setelah memuji kita utarakan permohonan kita apa. Nah, Allah mengajarkan kita di dalam surah An-Nas. Ayat yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, mimnya pendek. Maliki. Karena ada di dalam Al-Qur'an mimnya panjang. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau di dalam surah An-Nas, ma-nya wajib pendek. Jadi nggak boleh kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tak boleh, karena panjang. Maknanya berbeda. Kalau di dalam surat Al-Fatihah, dalam ilmu qiraah, boleh dibaca dua. Boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Itu dalam ilmu qiraah. Makanya tidak salah, baik itu kita baca pendek atau kita baca panjang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Atau kita pendekkan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu tidak salah. Dalam ilmu qiraat memang ada riwayatnya. Makanya kemarin sempat viral, ada seorang Habib dari Yaman, namanya Habib Umar bin Hafiz. Beliau memimpin sholat dan membaca malikinya pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus komentar netizen, itu tajam sekali. Selevel Habib Umar dibully sama netizen. Oh, itu baca Al-Fatihahnya salah. Wah, selevel Habib kok baca Quran sembarangan. Di dalam macam-macam tuh komentarnya. Disitulah kita tahu bahwa memang tong kosong itu nyaring bunyinya. Selevel Habib Umar dikritik. Itu yang kritik sholat aja pun tidak. Kembali ke dalam surah An-Nas. Malikin nas. Kalau mimnya panjang, artinya yang memiliki. Kalau mimnya pendek, yang
menguasai atau yang merajai. Beda. Apakah setiap yang memiliki itu raja? Belum tentu. Saya memiliki rumah, apa itu pasti bahwa saya adalah penguasa? Enggak juga. Tapi kalau penguasa punya rumah, pasti. Misalnya yang punya mobil, apakah pasti dia seorang presiden? Belum tentu. Tapi presiden pasti punya mobil? Pasti. Itu bedanya kalau mimnya pendek dan mimnya panjang. Dalam ayat ini pendek. Malikin nas. Allah itu yang merajai manusia. Yang menguasai manusia.